Salam guru penggerak, bergerak, bergerak, menggerakkan. Jumpa lagi dengan saya Asmi bin Yakub, CGP Angkatan ke-9, Kabupaten Mimika, Provinsi Papua Tengah. Di video kali ini, saya akan melakukan refleksi koneksi antar materi modul 1.2 dengan menggunakan model 4P, yaitu peristiwa, perasaan, pembelajaran, dan juga penerapan. Setelah saya menjalani pembelajaran dari modul 1.1 hingga modul 1.2 ini, banyak hal yang menjadi pembelajaran bagi saya. Berikut koneksi antar materi modul 1.2 yang saya tuangkan dalam bentuk refleksi model 4P. Yang pertama, peristiwa. Momen yang paling penting atau menantang atau mencerahkan bagi saya dalam proses pembelajaran modul 1.1 hingga modul 1.2 adalah di modul 1.1 saya banyak belajar tentang dasar-dasar pendidikan yang menuntun yang dicetuskan oleh Ki Hajar Dewantara. Di modul tersebut dijelaskan tentang tujuan pendidikan, kodrat keadaan, asas trikon, sistem among, budi pekerti, dan lain-lain. Di modul 1.1, saya tercerahkan bahwa anak bukan seperti tabula rasa. Namun, sejak lahir anak sudah membawa kodratnya masing-masing. Ibaratnya kertas, setiap anak sudah memiliki garis-garis samar. Tugas pendidik adalah menebalkan dan memperjelas garis-garis tersebut agar semakin jelas. Saat proses menebalkan dan memperjelas garis, pendidik harus mengutamakan proses menuntun agar proses pendidikan bisa berjalan di modul 1.2. Belajar mengenai nilai dan peran guru penggerak. Nilai guru penggerak diantaranya berpihak kepada siswa, mandiri, reflektif, kolaboratif, dan inovatif. Nilai-nilai tersebut harus dimiliki oleh guru penggerak untuk mendukung perannya. Adapun peran guru penggerak adalah menjadi pemimpin pembelajaran, menjadi coach bagi guru lain, mendorong kolaborasi, mewujudkan kepemimpinan siswa, dan menggerakkan komunitas praktisi. Di materi modul 1.2, saya menjadi tercerahkan untuk bisa memiliki dan menguatkan setiap nilai guru penggerak untuk mendukung peran saya sebagai guru penggerak. Kaitan antara modul 1.1 dan 1.2 yang saya pahami adalah dua modul tersebut saling mendukung karena dua-duanya pada akhirnya memberi pemahaman untuk mewujudkan pembelajaran yang berpihak pada siswa. Modul 1.1 memberi pemahaman secara global tentang dasar dan tujuan pendidikan, yakni tentang proses menuntun kodrat anak agar menjadi manusia yang mencapai keselamatan dan kebahagiaan setinggi-tingginya. Setelah itu, di modul 1.2 dijelaskan tentang nilai dan peran guru penggerak untuk mewujudkan ekosistem pendidikan yang berpihak pada siswa. Yang kedua, perasaan. Saat momen itu terjadi, saya merasa senang dan antusias setelah mendapat pencerahan. Materi di modul 1.1 dan 1.2 membuka kesadaran saya tentang pendidikan yang berpihak pada siswa. Saya kadang berpikir, mengapa tidak sejak dahulu saya mendapat materi seperti modul 1.1 dan 1.2 ini. Kemudian yang ketiga dalam pembelajaran. Sebelum momen tersebut terjadi, saya berpikir bahwa anak lahir di dunia itu seperti tabula rasa, yakni kertas kosong yang siap ditulisi apa saja. Namun sekarang saya berpikir bahwa anggapan itu tidaklah benar karena sesuai pemikiran KHD bahwa anak lahir sudah membawa kodratnya masing-masing. Mereka seperti kertas yang sudah bergaris tetapi garisnya masih samar-samar, sehingga tugas pendidik adalah menebalkannya menjadi lebih jelas. Saya dulu juga berpikir bahwa peran pendidik adalah menyelesaikan materi sesuai dengan capaian kurikulum. Namun, sekarang saya berpikir dalam proses pembelajaran, kita harus memperhatikan kondisi dan kebutuhan setiap siswa sehingga proses pembelajaran akan berpihak kepada siswa. Dan yang keempat, penerapan ke depan. Berikut pengembangan diri yang sederhana, konkret, dan rutin yang dapat saya lakukan sendiri dari sekarang untuk membantu menguatkan nilai-nilai dan peran saya sebagai guru penggerak. Yang pertama, terus belajar untuk mendukung kualitas pembelajaran baik secara autodidak maupun dengan pelatihan. Yang kedua, menerapkan pembelajaran yang berpihak kepada siswa, misalnya dengan penerapan model pembelajaran interaktif. Yang ketiga, berkolaborasi dengan pihak lain untuk mendukung terciptanya proses pembelajaran yang berkualitas. Keempat, selalu melakukan refleksi pembelajaran untuk bahan perbaikan terhadap pelaksanaan pembelajaran selanjutnya. Dan yang terakhir, selalu mencari ide-ide baru untuk menciptakan pembelajaran yang aktif dan menyenangkan. Demikianlah refleksi saya terkait dengan koneksi antar materi modul 1.1 dan 1.2. Sampai jumpa di video selanjutnya. Jangan lupa like dan subscribe. Saya Asmi bin Yakub,
Sampai jumpa. Salam guru penggerak, tergerak, bergerak, menggerakkan.